Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamah Syekh Abdul Qadir dalam manaqibnya. Syekh Abdul Qadir sebagai pimpinan wali Allah mempunyai banyak karamah sebagaimana dikisahkan dalam manaqibnya. Hanya saja sejumlah orang banyak yang meragukannya. Persoalannya, kita hanya bisa mendengar kisah karamah itu di dalam manaqibnya dan tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, kita pun juga tidak bisa melihatnya sendiri. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, kita juga tidak bisa melihat sendiri. Dan Nabi Isa bisa mengubah air putih menjadi anggur, kita juga tidak menyaksikannya secara langsung. Semua peristiwa ajaib yang dialami oleh para nabi dan rasul Allah itu kita dapatkan dari berbagai cerita dan kisah tentang mereka. Begitu juga dengan karamah Syekh Abdul Qadir. Meski kita tak bisa melihat sendiri dan hanya tahu melalui manaqib beliau, bukan berarti karamah itu tidak ada. Karamah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir itu jelas adanya. Namanya saja karamah, maka ia tidak masuk ke dalam logika konvensional, sehingga sejumlah orang pun mengatakannya sebagai mitos dan khayalan belaka. Padahal tidak. Ada salah satu kisah karamah Syekh Abdul Qadir yang dikisahkan dalam manaqibnya yang sangat terkenal adalah keberhasilan beliau menyusun tulang belulang ayam menjadi ayam jago yang hidup. Dan kisah ini sangat terkenal di berbagai buku manaqib. Kisah ini terkait dengan protes seorang wali santri yang anaknya dipondokkan di tempat Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab manaqib itu dikisahkan bahwa suatu ketika ada seseorang ibu bersama dengan putranya sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Tujuannya agar anaknya ikut nyantri kepada Sultanul Aulia itu dan dididik untuk menjalankan amalan-amalan yang soleh. Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Ketika kamu ingin menuntut ilmu, maka harus berani menjauh diri dari segala kenikmatan dunia. Tidak banyak tidur, jangan mengikuti hawa nafsu." Maka anak itu pun secara resmi diterima oleh Syekh Abdul Qadir untuk menjadi santri. Ia pun tinggal di pesantren Syekh Abdul Qadir. Selang beberapa bulan, orang tua anak tersebut datang untuk menjenguk anaknya. Ia sangat kaget melihat kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Badannya semakin kurus dan makannya hanya menggunakan khubzah syair ataupun roti kering. Karena mungkin merasa kasihan, maka ibunya itu pun langsung pergi menemui Syekh Abdul Qadir untuk menanyakan keadaan anaknya. Sesampai di rumah Syekh Abdul Qadir, ibu tersebut menjumpai Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar. Ia bahkan masih melihat Syekh Abdul Qadir memegangi tulang paha ayam. Sang ibu pun bertanya dengan nada protes. Hal yang ditanyakan oleh ibu tadi adalah apa hikmah dari perbedaan makanan yang dimakan Syekh Abdul Qadir dengan yang dimakan oleh anaknya. Mengapa anaknya hanya makan roti kering, sedangkan Syekh Abdul Qadir sendiri makan daging ayam? Mendengar pertanyaan tersebut, Syekh Abdul Qadir tidak memberikan jawaban secara verbal, melainkan langsung dengan perbuatan. Saat itu, segera Syekh Abdul Qadir mengambil tulang-tulang ayam tersebut, lalu beliau berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh seperti sedia kala dengan izin Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan apa-apa yang sudah mati." Dalam sekejap, tulang-tulang tersebut menjadi ayam hidup seperti semula. Ayam tersebut pun langsung berkokok aneh dengan mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah." Seketika itu juga Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu bisa melakukan seperti aku, maka silahkan makan apapun yang dia sukai." Kisah karamah Syekh Abdul Qadir yang menghidupkan tulang belulang ayam menjadi ayam hidup itu memberi makna moral bahwa untuk menjadi seorang santri atau penuntut ilmu haruslah berani tirakat. Seorang santri harus berani menjauhi segala kenikmatan duniawi, termasuk dalam hal makan. Sebab kenikmatan duniawi itu bisa menjadikan kita lupa pada tujuan utama belajar. Selain itu, dianjurkannya tirakat dan riyadhah itu selain untuk membantu belajar juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tirakat itu, nafsu menjadi terkendali dan jiwa kita pun menjadi bersih. Ketika kita sudah bisa mengendalikan nafsu, maka kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, jika di dalam diri kita masih bercokol banyak nafsu, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Segalanya memang sudah kehendak Allah, termasuk nasib seseorang. Namun takdir dan kuasa Allah juga sangat berhubungan dengan usaha manusia.
Seseorang yang jenius dan cerdas luar biasa, jika dirinya tidak rajin belajar, tidak mungkin dirinya menjadi ilmuwan besar. Sebaliknya, meski otaknya biasa-biasa saja, asalkan mempunyai usaha yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka bisa jadi ia akan menjadi ilmuwan. Karenanya, keberhasilan Syekh Abdul Qadir menjadi seorang sufi besar, bahkan menjadi kekasih Allah yang banyak karamah, juga tidak bisa lepas dari perilaku dan usahanya. Tentu saja keberhasilan beliau menjadi wali dan sufi agung itu juga karena kehendak Allah. Namun Syekh Abdul Qadir selama hidupnya juga sangat serius dalam menekuni laku sufisme. Hal ini terutama tirakatnya selama menjadi santri di Baghdad, bahkan hingga dirinya sudah lulus dari belajarnya di Baghdad. Ketika sudah menjadi kiai di masyarakat dan dikenal sebagai ulama, wali dan sufi papan atas, Syekh Abdul Qadir masih terus bahkan semakin keras dan bertirakat. Dalam kitab biografi beliau, Al-Lujainid Dani fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, misalnya, dikisahkan mengenai sejumlah tirakat Syekh Abdul Qadir Jailani yang tergolong sangat berat. Tirakat beliau yang sungguh keras ini didasari dengan kemuliaan akhlak dan kesungguhannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Dikisahkan bahwa setelah selesai belajar, Syekh Abdul Qadir memilih untuk mengembara mengarungi padang pasir dan masuk ke hutan-hutan di Baghdad untuk bermunajat kepada Allah. Usahanya ini ia jalani selama 25 tahun. Ia tidak peduli dengan kerasnya alam padang pasir yang terdiri atas beragam halangan seperti cuaca ekstrim, badai gurun hingga binatang buas. Pengembaraan beliau dalam rangka riyadhah itu sesungguhnya juga bukan didorong oleh hasrat pribadinya, melainkan oleh kegelisahannya menyaksikan beragam kebobrokan sosial. Banyak masyarakat dan pejabat saat itu yang moralnya busuk, dilatar belakangi oleh decadensi moral masyarakat. Juga dalam rangka mengasah kepekaan batiniahnya itulah Syekh Abdul Qadir memilih untuk menyepi atau berkhalwat supaya dirinya mendapatkan limpahan petunjuk dari Allah. Selama dalam pengembaraan rohani ini, Syekh Abdul Qadir selalu berusaha menghindari keramaian manusia. Ia berusaha menjaga fokus hatinya terhadap Allah. Dalam pengembaraan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir hanya mengenakan pakaian sederhana berupa jubah tipis dari bulu domba dan tutup kepala dari kain yang sudah kumal, tanpa alas kaki. Ia pun sering hanya memakan daun-daunan liar yang tumbuh di pinggir sungai, sisa-sisa makanan atau sayur yang sudah dibuang. Ia minum hanya sekedarnya saja. Waktu tidurnya juga sangat singkat. Ia hampir sepenuhnya terjaga untuk berzikir, bermunajat kepada Allah. Kesederhanaan hidup hasil dari bertirakat itu tetap dipertahankannya pada hari-hari berikutnya. Selama hidupnya, meski sudah menjadi wali terkenal, beliau hanya mengenakan jubah toilusan yang menutupi kepalanya dan hanya mengendarai keledai ketika pergi ke tempat-tempat yang agak jauh, serta menjauhi para pejabat istana. Selain itu, ia juga lebih dekat dengan kehidupan orang-orang miskin. Beliau tidak segan membantu dan memberi makan fakir miskin. Intinya, seluruh nafsu kebidatangannya yang mengajak kepada kesenangan dan kenikmatan duniawi benar-benar ia hempaskan. Upaya pembersihan jiwa ataupun tazkiyatun nufus itu sekaligus juga dalam rangka untuk menghindarkan diri secara total dari segala hal yang memunculkan keraguan-raguan. Berkat riyadhahnya yang sangat keras itulah, ia kemudian mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah misalnya dalam sebuah perjalanan, ketika beliau tidak makan dan minum selama beberapa hari, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan sekantung uang dirham. Walaupun uang itu cukup untuk beberapa hari, namun Syekh Abdul Qadir hanya mengambil sedikit saja dari uang itu untuk membeli beberapa potongan roti sebagai penganjal perut. Namun karena beliau selalu berada dalam penjagaan Allah, roti yang dibelinya itu belum sampai di mulutnya. Tiba-tiba selembar kertas jatuh dari langit bertuliskan peringatan yang sangat mengejutkan bagi hati beliau. Sesungguhnya syahwat itu hanya untuk hambaku yang lemah, sebagai penolong dalam melaksanakan ketaatan kepadaku. Sedangkan hambaku yang kuat seharusnya tidak lagi mempunyai syahwat apapun. Mendapatkan teguran dari langit itu, Syekh Abdul Qadir kaget. Maka ia pun tidak memakan roti yang halal yang ia beli tersebut. Riyadhah lainnya yang dilakukan Sultanul Aulia ini sebagai bahagian dari tazkiyatun nafsi adalah dengan selalu menjaga kesucian dari hadas kecil maupun besar. Salah seorang pembantunya, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, yang melayani Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun, bersaksi bahwa Syekh Abdul Qadir selalu menunaikan salat subuh dengan wudhu salat insya.
Artinya selama waktu antara Isya dan subuh itu beliau selalu menjaga wudhunya, dan karena itu beliau tak pernah tidur, sehingga dirinya terus dalam keadaan suci. Pada suatu malam datanglah cuaca yang sangat dingin. Saat itu Syekh Abdul Qadir tengah duduk dan bersandar di salah satu tiang bekas reruntuhan istana Kisra di Persia. Tiba-tiba beliau diserang kantuk yang luar biasa hebat sehingga tertidur. Tak lama kemudian beliau terbangun dan mendapati dirinya telah mimpi basah. Tanpa menunggu lama, meski udara sangat dingin menusuk tulang, beliau segera bangkit dan mandi besar di salah satu anak sungai yang mengalir tak jauh dari tempat beliau tertidur. Usai mandi besar, beliau meneruskan zikirnya sambil bersandar di tiang yang sama. Ternyata ia tertidur kembali dan lagi-lagi mimpi basah. Tanpa menghiraukan dinginnya malam yang semakin membuat badan menggigil, beliau langsung mandi junub lagi di sungai, lalu kembali berzikir. Namun peristiwa yang sama terulang lagi, dan beliau pun kembali mandi besar. Konon peristiwa aneh itu berulang hingga 40 kali dalam semalam hingga waktu fajar menjelang. Betapa beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sehingga meski cuaca mengancam tubuhnya, ia tetap mengabaikannya. Kalau untuk urusan beribadah kepada Allah, apapun rintangannya akan beliau terjang. Dan siapalah kira-kira yang mampu melakukan seperti beliau ini? Maka ibadah Syekh Abdul Qadir juga terkenal luar biasa. Beliau menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Setiap kali beliau batal wudhu, maka beliau berwudhu, salat syukur, lalu masuk kamar khalwatnya. Di kamarnya, beliau berlama-lama untuk munajat dan bermesra-mesraan dengan Allah. Beliau keluar dari kamar khalwatnya ini menjelang subuh. Karena itu siapapun yang hendak bertamu dengan Syekh Abdul Qadir pada saat-saat seperti itu harus menunggu sampai pagi. Tidak peduli apakah dia pejabat ataukah orang awam. Bahkan khalifah atau raja yang hendak bertamu pada malam hari pun terpaksa menunggu beliau dan baru bisa bertemu dengan beliau setelah salat subuh. Jiwa dan rohaninya yang senantiasa diasah dengan ibadah dan zikir panjang malam hari, kemudian memancarkan cahaya rohani yang terang benderang, maka tidak perlu heran jika majelis pengajian beliau pun tidak pernah sepi dari jamaah. Bahkan jamaah pengajian beliau bukan hanya dari orang Islam, melainkan juga dari orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian dengan sukarela masuk Islam. Selain itu, para perampok, pembunuh, pelaku maksiat, dan orang-orang tersesat juga banyak yang bertobat di hadapan beliau. Ketulusan, kesungguhan, dan keberanian dalam menjalankan tirakat kepada Allah membuat Syekh Abdul Qadir bisa semakin dekat dengan Allah, dan dirinya pun diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Karenanya wajar kalau Syekh Abdul Qadir kemudian dianugerahi berbagai macam karamah, fadilah, dan beragam keistimewaan yang orang lain tidak didapatkan. Kedekatannya dengan Allah membuat dirinya juga dianugerahi beragam ilmu dan daya spiritual oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Karenanya Syekh Abdul Qadir di samping sibuk menyebarkan ilmu dengan lisan dan melakukan ibadah dengan zikir, beliau juga menyempatkan diri menulis buku. Karya-karyanya yang berbobot dan sebahagiannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya karya beliau adalah Al-Ghunyah, Fathur Rabbani, Futuh Al-Ghaib, Sirrul Asrar, Tafsir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir memang memiliki karamah yang banyak, tetapi yang harus dipahami adalah bahwa karamah yang dimilikinya murni anugerah, bukan karena beliau meminta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir tidak pernah meminta kepada Allah agar diberikan sejumlah karamah. Tidak pernah dalam sejarahnya Syekh Abdul Qadir beribadah dan beriyadhah agar dirinya diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau rajin beribadah karena murni untuk mengabdi dan cinta kepada Allah. Begitu pula meski beliau menjadi Sultanul Aulia, dalam hidupnya beliau tidak pernah meminta agar diberi posisi agung tersebut. Tidak pernah dalam salat atau dalam tirakatnya beliau meminta kepada Allah agar diangkat sebagai wali atau rajanya para wali. Posisi agung yang disandang beliau itu murni pemberian Allah. Karena memang sejak beliau belum lahir, Allah sudah menggariskan beliau sebagai wali besar. Siapapun bisa mendapat karamah asal memang dikehendaki oleh Allah. Begitu pula siapapun bisa menjadi wali jika memang Allah menghendakinya. Karena murni pemberian Allah, murni anugerah Allah, maka karamah tidak bisa diminta. Allah sendiri yang bisa menentukan layak tidaknya bagi seseorang menerima karamahnya. Jika memang Allah memandang si A layak mendapatkan karamah, maka tanpa si A memintanya pun Allah akan berikan. Begitu pula kalau misalnya si A dalam pandangan Allah tidak layak menerima karamah,
maka tentu Allah tidak akan memberikan kepada dia. Maka aneh kalau ada orang melakukan tirakat dengan tujuan supaya diberi karamah oleh Allah. Upaya seperti ini kalaupun berhasil maka tidak murni pemberian Allah. Allah memberinya karena si hamba tadi memaksakan diri memintanya. Dengan cara seperti itu, karamah yang didapatkannya biasanya tidak bisa memberikan manfaat, melainkan mudarat. Sebab bertentangan dengan kehendak Allah. Allah sesungguhnya memandang dia tidak layak mendapatkan karamah. Tetapi karena si hamba itu terus-menerus meminta, maka Allah pun dengan terpaksa memberikannya. Karamah yang diminta pun menjadi istidraj atau ujian baginya. Dan orang yang diberi karamah karena istidraj biasanya akan menjadi lupa diri sehingga cenderung suka melakukan hal-hal yang buruk dengan karamahnya. Ukuran layak dan tidaknya mendapatkan karamah bukanlah kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memandang bahwa kita merasa layak mendapatkan karamah sehingga kita memaksakan diri meminta kepada Allah, sementara dalam pandangan Allah kita tidak layak, maka kita akan mudah diuji oleh Allah dengan diberikannya karamah sebagai istidraj, bukan sebagai anugerah. Syekh Abdul Qadir mempunyai banyak karamah karena dalam pandangan Allah beliau memang layak dan pantas diberi karamah yang bermacam-macam itu. Syekh Abdul Qadir sendiri merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima karamah itu, namun Allah memandangnya pantas, maka beliau pun akhirnya bisa mempunyai banyak karamah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir adalah yang penting beliau tekun beribadah, rajin berzikir, rajin membantu orang lain dan riyadhah demi memperbaiki dan mencucikan diri dari berbagai kotoran rohani akibat nafsu. Yang penting bagi Syekh Abdul Qadir adalah dirinya bisa mengendalikan dan bukannya dikendalikan nafsu. Itu saja. Kalaupun beliau mendapatkan karamah, itu hanya dampak dari ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam ibadah, beriyadhah dan beramal soleh. Andaikan beliau dulu rajin melakukan riyadhah, zikir, dan ibadah dengan niat supaya dirinya diberi karamah atau dijadikan sebagai wali, maka bisa jadi Allah justru tidak memberikan karamah beliau dan tidak akan mengangkat beliau sebagai wali. Karena kalau seseorang beribadah atau melakukan riyadhah dengan niat supaya mendapatkan karamah atau supaya menjadi wali dan sebagainya, itu artinya mereka tidak tulus, tidak ikhlas. Dengan niat supaya diangkat sebagai wali atau supaya diberi karamah, ibadah seseorang sesungguhnya bukan untuk Tuhan, melainkan untuk menjadi wali atau mendapatkan karamah. Karenanya, ibadah yang ia lakukan tidak ikhlas. Kalaupun ia lantas diberi kelebihan oleh Allah, maka hanya akan menjadi istidraj bagi dirinya. Ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya sepenuhnya untuk Allah, bukan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau beribadah, berzikir, dan beramal soleh sepenuhnya untuk Allah semata. Semata-mata dalam rangka cinta kepada Allah, bukan yang lain. Dan karena ketulusan dan keikhlasannya yang luar biasa ini, beliau justru diangkat sebagai ratunya para wali oleh Allah dan dianugerahi beragam karamah. Orang-orang yang mendapatkan karamah yang benar-benar murni dari kehendak Allah selalu menunjukkan kepribadian dan perilaku baik dan meniru jejak Rasulullah dengan bekal syariah. Selain itu, karamah yang benar-benar murni anugerah Allah seperti yang dimiliki oleh para wali tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah itu pun masih diberi karamah. Maka bagi para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karamah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah saling sepakat mengenai karamah yang ada pada para wali ketika mereka hidup maupun sesudah wafat. Hal itu berbeda dengan karamah yang merupakan hasil meminta secara paksa kepada Allah, padahal Allah sendiri tidak mempunyai kehendak untuk memberikannya. Karamah seperti itu hanya menjadi ujian atau istidraj karena semata-mata hasil meminta secara paksa. Orang yang memperoleh karamah pun biasanya berperilaku dan kepribadiannya buruk. Bahkan karamah yang ia minta dengan paksa itu membuatnya semakin buruk. Akhirnya, baik ketika masih hidup maupun ketika ia sudah mati, karamah itu tidak bisa memberikan kebaikan apa-apa pada dirinya. Karena itulah, kita perlu hati-hati dengan karamah. Kalau memang kita hendak beribadah atau beriyadhah, lebih baik diniati dengan benar, yaitu semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Justru dengan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah, maka Allah akan memberikan kemuliaan ataupun karamah kepada kita. Sebaliknya, jika belum apa-apa kita sudah mempunyai niat yang aneh-aneh seperti ingin mempunyai karamah, ingin dijadikan sebagai wali yang hebat, ingin supaya kita bisa jalan di atas air dan sebagainya, maka ibadah dan riyadhah kita
justru akan berakhir sia-sia. Ibadah dan ridha Allah yang diproyeksikan bukan semata-mata untuk Allah, melainkan untuk yang lain, akan melahirkan kemudaratan, alih-alih melahirkan kemaslahatan. Ada sebuah hadis dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sungguh jika jabatan itu diberikan kepadamu sebab permintaanmu, maka kamu dibiarkan memikul sendiri jabatan itu. Jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan karena permintaan, maka kamu akan ditolong oleh Allah dalam melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa kita adaptasikan ke dalam masalah karamah ini. Kita hendaknya tidak perlu meminta karamah, sebab kalau karamah diberikan karena permintaan kita, maka kita akan dibiarkan memikul karamah itu sendirian. Jika kita dibiarkan memikul karamah tanpa bantuan dari Allah, jelas kita tidak kuat. Tetapi jika karamah itu diberikan bukan karena permintaan, maka kita akan dibantu oleh Allah dalam menjalankannya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir, di mana beliau diberi karamah bukan karena permintaan, maka beliau selalu dijaga dan dibantu oleh Allah dalam menjalankan karamah yang diberikan kepadanya.